A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi habli hukman wal hikni bis sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, cerah ceria, semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan. Dan jangan lupa kewajiban diri kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita bertambah lagi ilmu kita tentang Nabi Isa alaihissalam, yang pada video-video sebelumnya sedikit banyak sudah kita bahas. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada pagi hari ini tentang Nabi Isa ini kita ambil ayat-ayat di Al-Quran, khususnya tentang beliau ini disertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat yang sesungguhnya adalah wajar pada tiap rasul yang diutus oleh Allah untuk memperkuat kerasulan dirinya, untuk mengingatkan kepada umat pada waktu itu bahwa dirinya adalah rasul, yang apa yang ada pada dirinya adalah pemberian dari Allah, sehingga umat dengan mukjizat yang ada pada diri rasul itu, dia semakin kuat keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada dirinya sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini bisa kita dapatkan di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 49 maksud saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr wa anfukhu fihi wa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa rasulan ila bani Israil. Di ayat ini Allah memulai dengan wa rasulan ila bani Israil, bahwa Nabi Isa itu adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Di video sebelumnya kita dapatkan penjelasan, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi, yang berarti sahabat-sahabat rahimakumullah bahwa Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, adalah selain sebagai seorang nabi, dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Yang kemudian dia sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel menegaskan bahwa sesungguhnya dia didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel itu dengan disertai mukjizat dari Tuhanmu, kata Allah. Kata Nabi Isa alaihissalam, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Apa saja mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ini? Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah, dia ambillah sekepal tanah liat yang kemudian dia bentuk berupa burung, lalu dia tiup, dan dengan izin Allah
tanah berbentuk burung itu kemudian berubah wujud menjadi burung, dan kemudian dengan izin Allah dia bisa terbang. Itu yang pertama, sahabat-sahabat semua. Wa ubri'ul akmaha, dan dia kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta. Yang buta bisa melihat kembali dengan izin Allah. Wal abrasa, kemudian dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit yang berat pada waktu itu. Kemudian wa uhyil mauta biiznillah, dia bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum, dia bisa menyebutkan makanan yang baru saja dimakan oleh seseorang. Dan Nabi Isa alaihissalam pun bisa menyebutkan apa benda atau makan atau sesuatu yang ada di dalam rumah seseorang. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Bahwa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk memperkuat, untuk semakin kuat keimanan orang yang mengimani pada dirinya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, namun dalam perjalanan sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam ini, ada yang kemudian tidak berdasarkan tuntunan Nabi Isa di dalam beragamanya. Dia tidak menjalankan apa yang memang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mengimani Nabi Isa tidak berdasarkan tuntunan Nabi Isa. Mengimani Nabi Isa akhirnya berlebih. Maka kita dapatkanlah sampai sekarang ini ada orang yang mengatakan bahwa Isa ini adalah Tuhan. Isa ini adalah satu di antara Tuhan. Sampai sekarang sahabat-sahabat rahimakumullah. Lalu bagaimana sahabat-sahabat rahimakumullah sikap kita sebagai orang yang mendapatkan penjelasan dari Al-Quran? Orang yang mendapatkan penjelasan, mendapatkan penegasan-penegasan dari Al-Quran tentang orang yang berlebihan terhadap Nabi Isa. Dan kita seharusnya bagaimana sahabat-sahabat rahimakumullah? Nah, bisa kita lihat sahabat-sahabat rahimakumullah di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Silakan buka sahabat-sahabat rahimakumullah, surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Nah, sahabat-sahabat Allah, bagaimana ayat-ayat Allah Al-Quran menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa. Isa adalah Allah. Padahal sesungguhnya bahwa Isa itu adalah anak Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa. Isa anak Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil. Padahal sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam ini telah menyatakan, menyembahlah kamu kepada Allah. Wa'budullah Rabbi wa Rabbukum. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sahabat-sahabat Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nah, kita lihat lagi sahabat-sahabat Allah.
melalui lisan Nabi Isa yang sesungguhnya adalah penegasan penjelasan dari Allah tentang pernyataan itu bahwa Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Innahu mayyusyrik billah, itu adalah perbuatan syirik besar, kafir dan syirik. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallah, maka orang yang terlibat dengan kesyirikan besar ini kafir juga, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya dan tempatnya adalah di neraka. Wa malizolimina min ansor, sesungguhnya ini juga adalah perbuatan dolim yang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, di ayat 73 juga kemudian menjelaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, bahwa sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga. Tiga sama dengan satu. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Ini juga adalah kafir, sahabat-sahabat Allah. Allah menjelaskan, menegaskan hal yang demikian, sahabat-sahabat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu maka dengan penjelasan-penjelasan ini, penegasan-penegasan ini, bagaimana kemudian sikap kita sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, penjelasan-penjelasannya. Masihkah kita tidak bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Allah? Masihkah juga kita ikut-ikutan terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan, menyatakan sesuatu yang tidak dijelaskan, ditegaskan oleh Allah, termasuk juga oleh Nabi Isa, sahabat-sahabat Allah? Alangkah sia-sianya, alangkah sesuatu yang sungguh di luar aturan Allah Subhanahu wa taala apabila kita ikut-ikutan terhadap sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang di luar apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat rahmatullah, hati-hati terhadap keimanan kita. Jangan sampai kemudian sekian lama kita beriman kepada Allah, tapi kemudian di bulan ini, di tahun ini, disadari maupun tidak disadari, keimanan kita tidak sebagaimana keimanan yang dikehendaki, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, termasuk kepada Nabi Isa, keimanan yang tanpa sadar sudah merupakan keimanan yang menyimpang, keimanan yang tidak dikehendaki oleh Nabi Isa sesungguhnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, sahabat-sahabat rahmatullah. Jadi sahabat-sahabat rahmatullah, betapa jelasnya ayat-ayat Allah ini menjelaskan tentang Nabi Isa itu. Mudah-mudahan kita tidak menyimpang dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak sadar, tetap dalam keadaan sadar. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat rahmatullah, keimanan kita tetap utuh kepada Allah dan Rasulnya. Keimanan yang tidak menyimpang, keimanan yang menyimpang tetapi kita tidak sadar, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Maka alangkah wajibnya kita berdoa dengan doa supaya tetap dalam keadaan berada pada jalan yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sahabat-sahabat rahmatullah, mudah-mudahan video yang terakhir tentang Isa alaihissalam ini menjadi video yang jelas bahwa siapa itu Nabi Isa, sikap kita terhadap Nabi Isa itu bagaimana, dan dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita sehari-hari hendaknya bagaimana sikap kita, supaya kita jangan termasuk orang yang sesungguhnya tanpa sadar telah menyimpang dari apa yang ditegaskan oleh Allah, sudah menyimpang dari apa yang juga ditegaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat rahmatullah. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.